Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi kali ini itu kita akan masuk golongan umur piutang. Nah, di sini udah saya bikin contoh soalnya ya. Ini contoh soalnya golongan umur piutang. Nah, di sini ada nama debitur, jumlah dan tanggal faktur, dan juga ada di sini piutang tak tertagihnya berdasarkan golongan umur piutangnya. Ada umur piutang dan persen kerugian piutangnya, berapa persennya. Nah, di sini kita diminta untuk membuat daftar umur piutangnya dan buat jurnal yang diperlukan. Nah, ini contoh soalnya. Nah, untuk penyelesaiannya kita kerjakan aja langsung ya. Untuk penyelesaiannya, pertama kita bikin tabel. Nah, kita bikin tabel gini. Saya sudah bikin tabelnya. Kita bikin tabel daftar umur piutang. Daftar umur piutang, ada debitur, ada umur piutangnya dan jumlahnya. Terus ada nama debiturnya, ada berapa. Nama debitur ini diambil dari soal yang tadi, dari soalnya. Nah, untuk yang pertama, langkah pertama kita kerjakan adalah kita menggolongkan dia di rank mana umur piutangnya. Di umur piutang yang mana dia, 1 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, dan seterusnya. Nah, kita coba. Yang pertama kita PTH. Kita lihat dari PTH ini. Nah, di PTH ini dia kan di sini jumlahnya 1.154.500 dengan tanggal faktur 12 bulan 12 tahun 2012. Nah, jadi kita patokan di sini ke akhir tahun. Jadi berapa lama umur piutangnya itu dari 12 bulan 12 ke 31 bulan 12. Jadi tanggal 12 ke tanggal 31 itu berapa hari, rentang waktunya berapa hari. Jadi tanggal 12 bulan 12 ke 31 bulan 12. Nah, di sini kita hitung, kita dapatkan itu 19 hari. 19 hari. Nah, 19 hari ini dari mana? Di rank yang mana dia di sini? 19 hari itu dia di rank mana? 1 sampai 30 hari. 31 sampai 60 hari. Nah, karena dia 19 hari berarti dia 1 sampai 30 hari. Makanya kita taruh jumlahnya tadi yang di soalnya tadi 1.154.500 ini di rank 1 sampai 30 hari. Ini. Jadi patokannya ya, kata kuncinya itu dia ke akhir tahun 31 Desember berapa hari. Dilihat dari tanggal faktornya. Nah, yang kedua, masih PTH ya, yang kedua ini tanggal 25 bulan 11, tanggal 25 bulan 11 ke 31 Desember itu berapa hari? Tanggal 25 bulan 11 ke 31 bulan 12 berapa hari? Nah, di sini kita dapatkan 36 hari. 36 hari itu di mana? Di rank mana dia? Di sini. 31 sampai 60 hari. Makanya kita taruh di yang ini 2.519.500. Nah, ini dari jumlahnya ya. Nah, begitu seterusnya. Yang ketiga yaitu dari tanggal 16. Tanggal 16 bulan 11 2012. Dari tanggal 16 bulan 11 ke 31 bulan 12. Nah, ini didapatkan sebesar 45 hari. Nah, 45 hari ini di rank mana? Di rank yang mana? Nah, 31 sampai 60 hari ini. Makanya kita masih taruh di sini 10 juta. 10 juta. Nah, untuk yang selanjutnya PTJ. PTJ ini terlihat PTJ. Nah, 5.113. Ini dari tanggal 15 bulan 3 ke 31 Desember. Berapa hari? Ini udah jelas ya, lebih dari 3 bulan. Udah 3 bulan aja tuh udah 120 hari. Makanya dia besar dari 120 hari. Nah, kita taruh dia di besar sampai 120 hari ini. Itu 5.413.000. 5.430.000. Nah, begitu seterusnya sampai
bawah. Ini kebetulan sudah saya cari ya. Jadi sini dapatnya besar lagi 3.310.000, 9.733, 5 juta, 19 juta, 250.000, dan yang terakhir 6.118.000. Nah, ini dicari ya berdasarkan yang langkah-langkah yang pertama tadi. Jadi kita jumlahkan nih 1.154, 500. Ini 2.519.500. Ini 10 juta. Ini 5.413. Ini 3.310. Ini 9.733. Ini 5 juta. Ini 19.250. 6.118.000. Nah, ini kita totalin pusat semuanya. Ini 1.154.500. Ini totalnya jadi 31.769.500. Nggak ada ya, kosong. Ini totalnya jadi 29.576 juta. Ini totalnya 62.500. Nah, kalau udah selesai sampai di sini, udah selesai ya. Jadi kita udah selesai menggolongkannya. Kita lihat lagi langkah selanjutnya, kita bikin apa? Penyisian piutang tak tertagihnya lagi. Penyisian piutang tak tertagih. Penyisian piutang tak tertagihnya. Nah, ini kita lihat dari mana penyisian piutang tak tertagihnya? Dari soal yang tadi. Ini 1 sampai 30 hari berapa persen, 31 sampai 60 hari berapa persen, dan seterusnya. Maka kita lihat di sini. Kita bikin di sini umur, ini jumlah, dan ini penyisian piutang tak tertagihnya. Nah, si umurnya berapa? Yang pertama 1 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, 61 sampai 90 hari, 91 sampai 120 hari, dan besar dari 120 hari. Nah, jumlahnya ini kita lihat dari persenannya tadi. Persenan 0,1, 1,5, 2, dan 3. Nah, di sini kita masukkan 0% dikali dengan jumlahnya. Jumlahnya berapa? Di sini ya, 1 sampai 30 hari tadi 1.154. Nanti dikali 1.154. 1.154.500. Nah, untuk yang 31 sampai 60 hari berapa? Tadi 1% kali 31.769.500. Untuk 61 ini ya 1,5% kali, karena nggak ada 0 ya. Nah, ini 2% kali 0 juga nggak ada. Nah, ini yang terakhir 3% dikali jumlahnya 29.576 juta. Nah, berapa hasilnya? Sini ini karena 0, strip aja, nggak ada. Ini hasilnya jadi 317.695.
ini strip, ini juga strip aja. Ini jadinya 887 280. Nah, kita totalin saldonya. Jadi berapa saldonya? Saldonya ini dijumlahin ya. Yang kita tertagih ini jumlahin. Totalnya dapat 1.204.975. Kita lihat dari soalnya tadi. Dari soalnya awalnya tadi di sini penyisian piutang tak tertagihnya itu 500.000 bersaldo kredit. Nah, karena dia bersaldo kredit, maka saldo yang akhir ini kita kurangin dulu. Dikurangi dengan 500.000. Dapat 704.975. Nah, angka yang ini yang akan kita masukkan, kita bikinkan jurnalnya. Lalu kita bikin jurnalnya, yaitu biaya piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih. Nah, angkanya itu dari 704.975. Ini juga 704.975. Nah, sampai di sini baru selesai pekerjaan kita mengisi tentang umur piutang. Nah, jadi jelaskan ya gimana prosesnya baru sampai hasil akhirnya ini. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Nanti kita kasih contoh soalnya lagi ya. Nah, sekian dulu untuk yang umur piutang ini. Coba nanti dikerjakan contoh-contoh soalnya. Oke, nah sekarang kita masuk yang pembahasan yang kedua ya. Tadi ya kan tentang umur piutang, golongan umur piutang. Nah, kita sekarang masuk tentang wesel tagih, piutang yang wesel tagihnya lagi. Nah, ini kita kasih contoh soal lagi tentang wesel tagih. Yang pertama yang tidak berbunga, yang berbunga dulu ya. Pertama wesel tagih berbunga. Nah, ini contoh soalnya. PT A menjual barang dagang pada toko B sebesar 5 juta, jangka waktu 60 hari dengan tingkat bunga 12% setahun, tertanggal 13 Februari 2010. Nah, itu soalnya ya, contoh soalnya. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita cari apa dulu? Perhitungan tanggal jatuh temponya kapan? Jatuh temponya kapan? Tanggalnya. Nah, kita bikin perhitungannya dulu. Sini kita bikin, ini jawab ya. Jawab perhitungan. Itu tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo. Nah, di sini dia kapan membelinya? 13 Februari. Berarti Februari dia menerbitkan wesel tagihnya pada tanggal 13 Februari. Kalau Februari 2010. Nah, Februari 2010 itu berapa hari? 28 hari ya, 28 hari. Jadi dia karena dia tanggal 13 berarti 28 dikurang 13. Ini sama dengan 15 hari. 15 hari. Dia kan berapa hari? 60 hari kan? Jangka waktu 60 hari. Ini 15 hari masih 15 hari. Jadi kita tambah lagi Februari, bulan Maret lagi ya. Maret berapa hari? 31. Berarti 31 hari. Ini baru berapa? Masih 46 ya. Berarti dia kan 60. Supaya 60 berapa hari lagi ke depannya tambah. Jadi kita masuk April. Jadi masuk April untuk 60 hari. Ini udah 46, berapa lagi?
14 hari. 14 hari lagi. Jadi ini baru dapat 60 hari. Jadi tanggal jatuh temponya itu tanggal jatuh temponya itu 14 April 2010. 14 April 2010. Nah, kalau udah dapat tanggal jatuh temponya, kita cari harga wesel-nya lagi. Nah, dari keterangannya harga wesel itu kita dapatkan harga wesel itu sama dengan nilai nominal dikali tingkat bunga dikali masa wesel per masa setahun. Nah, di sini nilai nominalnya tadi berapa? Dari soalnya 5 juta. 5 juta. Itu kita kali tingkat bunganya 12% dikali, karena dia masa weselnya 60 hari ya. 60 per setahun 360 hari. Kita genapkan aja 360 hari ya. Nah, di sini dapat harga weselnya 100.000. Nah, pada saat jatuh tempo berapa nilai jatuh tempo sama dengan nilai nominal ditambah dengan bunga. Jadi sama dengan 5 juta ditambah 100.000 sama dengan 5 juta 100.000. 5 juta 100.000. Nah, di sini kita bikin jurnalnya. Yang pertama, pada saat PTA menerima wesel dari toko B 13 Februari ya, pada tanggal 13 Februari 2010. Jurnalnya itu wesel tagih pada penjualan itu sebesar nilai nominalnya. Yaitu 5 juta. Besar nilai nominalnya 5 juta. Nah, selanjutnya jurnal pada saat jatuh tempo lagi. Nah, sambung sini ya. Jurnal pada saat jatuh tempo. 14 April 2010. Nah, di sini apabila wesel dilunasi, ada dua ya, wesel dilunasi jurnalnya. Wesel dilunasi, kalau dia dilunasi ya. Kalau bila wesel dilunasi, jurnalnya kas wesel tagih pada pendapatan bunga.
kasnya itu sebesar 5.100.000. Sel tagihnya 5 juta, tabungan 100.000. Kalau tidak dilunasi, sel tagih belum dilunasi, kas, bukan kas lagi ya, di piutang dagang, sel tagih, ada pendapatan tadi nominalnya sama 5.100.000, 5 juta dan 100.000. Nah, di sini selesai dan kita yang sama. Nah, nanti kita masuk yang tidak berbunganya lagi.